Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab fikih Muyassar ya, karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, mengantarnya dari beliau ya, rahimahullah, hafizahullah. Kita sudah masih dalam kitab salat ya, masuk sudah sampai bab salat orang yang memiliki uzur. Kini kita masuk salat Jumat ya, salat Jumat, yaitu bab ke-10 ya. Sebenarnya bab ke-9, karena bab ke-10 salat Jumat. Bab ini terdiri dari beberapa bagian ya. Bagian yang pertama adalah hukum dan dalil salat Jumat. Salat Jumat adalah fardu ain atas hukum laki-laki berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala berikut dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli ya. Jadi sangat dianjurkan ya. Kemudian sabda Nabi berikut ini, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Berangkatlah sholat Jumat adalah wajib ya, atas setiap orang dewasa laki-laki ya. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i bab 3 halaman 89, nomornya 1371, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomornya 3521. Kemudian sabda Nabi yang berikutnya, layantahi yanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw layakhtimannallahu ala qulubihim thumma layakununna minal ghafilin. Hendaknya orang-orang itu menghentikan tindakan mereka meninggalkan salat Jumat ya. Hendaknya orang-orang itu menghentikan tindakan mereka meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka pasti akan menjadi orang-orang yang lalai. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 865. Ini sangat tegas ya. Nabi
memperingatkan seperti itu. An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini mengandung ketetapan bahwa sholat Jumat adalah fardu ain. Ya. Dalam syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Dan berdasarkan hadis berikut yang akan hadir sebentar lagi ini, dan di dalam hadis tersebut disebutkan al-jumu'atu haqqun wahibun ala kulli muslim, dan seterusnya. Salat Jumat adalah kewajiban yang benar-benar wajib atas setiap muslim, sampai akhir ya. Kemudian itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, atas siapa ia wajib? Nah, ini ya. Salat Jumat wajib atas setiap muslim laki-laki, merdeka, dewasa, berakal, mampu menghadirinya, dan mukim, orang yang mukim. Maka sholat ini tidak wajib atas hamba sahaya, wanita, anak-anak, orang gila, orang sakit, atau musafir, berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, tidak wajib ya. Musafir tidak wajib ya kalau kita safar gitu kan. Tapi kalau kita mau sholat ya boleh. Berdasarkan sabda Nabi berikut ini, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ati illa arba'atan abdun mamlukun awimro'atun aw sobiyun aw maridun. Salat Jumat adalah sesuatu yang benar-benar wajib atas setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 golongan ya, yaitu hamba sahaya, atau wanita, atau anak-anak ya, atau orang yang sakit. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 1054, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 592. Ya. Orang musafir juga ya tidak wajib. Adapun orang musafir yang singgah di sebuah kota yang sholat Jumat didirikan di sana, maka hendaklah dia melakukannya bersama kaum muslimin. Ya, tidak wajib tapi boleh melakukannya ya. Tuh. Bila seorang hamba sahaya atau wanita atau anak-anak atau orang sakit atau orang musafir menghadiri sholat Jumat, maka sholatnya sah dan tidak perlu sholat zuhur. Gitu. Kemudian ikut hadir juga ya. Yang keempat tadi itu, bahkan yang kelima dengan orang musafir, sholatnya sah ya. Artinya karena dia tidak wajib aja ya. Tidak wajib, tapi sah sholatnya sehingga dia tidak perlu sholat zuhur. Saudara yang dirahmati Allah, bagian yang ketiga yaitu waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur, dari sejak tergelincir matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu sendiri, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Annan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilus syamsu, bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat saat matahari condong ya. Condong berarti udah bukan di atas kepala ya, sudah condong ke barat ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 904. Ini diriwayatkan dari perbuatan para sahabat Nabi SAW ya. Lihat di kitab Fathul Bari ya, bab 2 halaman 50. Berdasarkan hal ini, maka barang siapa mendapatkan 1 rakaat darinya, maksudnya dalam sholat Jumat sebelum waktunya keluar habis, maka dia telah
mendapatkan Jumat, dan bila tidak mendapatkan 1 rakaat maka hendaklah dia melakukan salat zuhur berdasarkan sabda Nabi SAW berikut, man adraka rakaatan minas sholati faqad adrakas sholah. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sebuah sholat maka dia mendapatkan sholat tersebut, dan hadis ini sudah hadir sebelumnya. Itu bagian yang ketiga tentang waktunya sholat Jumat. Sekarang bagian yang keempat, khutbah. Khutbah adalah salah satu rukun sholat Jumat, di mana sholat Jumat tidak sah kecuali dengannya, karena Nabi SAW senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Khutbah Jumat terdiri dari 2 khutbah. Disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat agar kedua khutbah dilakukan mendahului sholat. Dia harus ada khutbah. Kalau ada khutbah nggak sah sholat Jumatnya. Tapi kalau orang yang masbuk tadi ya, dia tidak mendengar sholat khutbah Jumat ya, langsung 1 rakaat dia dapat ya, itu boleh ya. Jadi kalau bisa jangan telat. Bagian yang kelima, sunnah khutbah. Disunahkan berdoa untuk kaum muslimin dengan doa yang di dalamnya terkandung kebaikan agama dan dunia mereka, disertai dengan doa untuk para pemimpin kaum muslimin agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kebaikan dan taufik karenanya. Dalilnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza khataba yaumal jumu'ati da'a wa asyara bi usbu'ihi wa ammanan nasu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah pada hari Jumat maka beliau berdoa sambil menunjuk dengan jarinya dan orang yang mengamininya. Artinya kalau berdoa ya begini ya, tangan ke atas. Ya, berdoa sampai kita selesai tangan ke atas. Bukan menggerakkan tangan seperti ini, bukan ya, yang begini. Apakah perlu diaminkan? Ya, para ulama berpendapat boleh diaminkan ya, tapi tidak terus amin. Cukup sekali saja. Amin. Hendaklah yang menyampaikan 2 khutbah dan yang menjadi imam dalam sholat Jumat adalah orang yang sama, dan hendaklah dia meninggikan suaranya sesuai kemampuannya serta berkhutbah dengan berdiri berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut. Jadi kalau bisa itu khotibnya pada saat khutbah dan jadi imam itu adalah orang yang sama. Boleh nggak diganti imamnya? Boleh. Dalilnya, a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka tinggalkan kamu Muhammad sedang berdiri berkhutbah al-Jumu'ah, ayat 11. Jabir bin Sumarah berkata, ya, Jabir bin Sumarah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu faman haddatsaka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab. Rasulullah SAW biasa berkhutbah dengan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri lalu berkhutbah. Maka barang siapa menceritakan kepadaku bahwa beliau berkhutbah dengan duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 862. Khutbah ucapkan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk. Kemudian
muazin azan, ya, selesai azan, bacakan selawat kepada Nabi, lalu dia berdiri untuk khutbah yang pertama. Kemudian duduk, ya, duduk sebentar, ya, berdoa, ya, atau selawat kepada Nabi. Kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua dan diakhiri dengan berdoa tadi, ya. Hendaknya berkhutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi karena Rasulullah SAW yakhtubu ala minbarihi, ya. Rasulullah SAW biasa berkhutbah di mimbar beliau. Mimbar beliau itu tinggi, ya. Sekarang kita bisa lihat ada di Madinah itu, ya, mimbar beliau. Itu ada di Masjid Madinah. Dan mimbar itu tinggi, dan karena hal tersebut lebih dapat menyampaikan pemberitahuan dan lebih dapat memperdengarkan nasihat kepada hadirin. Dan bisa dilihat juga, ya, para jamaah yang di belakang. Hendaknya khotib duduk di antara dua khutbah sejenak berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qaimun wa kana yafsilu bainahuma bijulusin. Nabi SAW berkhutbah dua khutbah dengan berdiri dan beliau memisah antara keduanya dengan duduk. Dalilnya muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih itu artinya kesepakatan antara Muslim dan Bukhari, ya. Tuh. Disunnahkan memendekkan dua khutbah, yang kedua lebih pendek daripada yang pertama, ya, berdasarkan hadis Ammar radhiyallahu anhuma, yang marfu artinya sampai ke Nabi, ya. Jadi khutbah pertama panjang sedikit aja, nggak akan terlalu panjang, ya. Kalau di sini ditentukan misalnya 15 menit atau, ya. Kemudian yang kedua cukup 10 menit. Dan itu termasuk doa. Dalilnya berikut, ya. Inna tula sholatil rajuli wa kisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi wa atilus sholata wa qsurul khutbah. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda dari pemahamannya dalam urusan agama. Maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Tuh. Maksudnya khutbah itu pendek saja, ya, jangan panjang-panjang. Tapi kalau sholat itu agak panjang suratnya, ya. Baca surat Al-Jumu'ah boleh, ya, disunahkan. Baca surat Al-Kahfi boleh, ya, baca surat Sabbihis, ya, dan surat Ghasyiyah, ya. Al-Atah hadis Ghasyiyah itu surat yang ke surat yang kedua, ya, setelah Sabbihis Rabbikal A'la. Dan rakaat kedua Al-Atah kahadisul Ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah, dan seterusnya. Kata al-ma'innahu bermakna tanda. Disunahkan bagi khotib untuk mengucapkan salam kepada hadirin saat menghadap kepada mereka berdasarkan ucapan Jabir radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW iza sa'idal min barosallama.
Rasulullah SAW bila naik mimbar maka beliau mengucapkan salam. Ya. Jadi naik mimbar, ya, boleh Bismillah, boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk, kemudian muazin azan. Itu ya aturannya. Disunahkan duduk di mimbar sampai muazin merampungkan azan berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu iza soidal min barohatta yablughal muazzinu summa yaqumu fayahtub. Nabi SAW duduk manakala naik mimbar sampai muazin selesai, kemudian berdiri lalu berkhutbah. Disunahkan juga bagi khotib untuk berkhutbah dengan bertopang pada tongkat dan yang sepertinya. Juga disunahkan bagi khotib menghadapkan wajahnya ke arah jamaah dan tidak menyamping berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Jadi dia bawa ini tongkat, diri, kemudian dia khutbah ya setelah muazin selesai ya. Itu bagian yang ke-5. Bagian yang ke-6, perbuatan yang haram dilakukan pada salat Jumat. Haram berbicara saat khotib berkhutbah berdasarkan sabda Nabi SAW. Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kal himari yahmilu asfar. Barang siapa berbicara pada hari Jumat saat khotib berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa tumpukan buku tebal ya. Bawa doang ya, tapi nggak ngerti. Gitu. Jadi kalau khotib udah naik mimbar, udah mengucapkan assalamualaikum, ya, udah diam, nggak boleh. Bahkan menulis pun, mencatat pun tidak boleh. Ya, apalagi berbicara, jangan berisik, itu juga nggak boleh. Ya, gitu. Ini diibaratkan orang siapa berbicara pada hari Jumat saat khotib khutbah, maka dia seperti keledai yang membawa buku-buku yang tebal, tidak mengerti dia. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, iza kulta liso hibika ansit wal imamu yakhtubu faqad lagauta ya. Bila kamu berkata kepada temanmu, diam saat imam sedang berkhutbah, maka kamu telah lago. Artinya telah sama juga berbicara ya, lago. Misalnya kita melarang teman untuk berbicara, itu juga tidak boleh, sama juga kita berbicara artinya. Maksudnya mengucapkan perkataan batil yang tertolak ya. Gitu. Haram melangkahi pundak orang-orang saat khutbah berlangsung berdasarkan sabda Nabi SAW saat beliau melihat seorang laki-laki melangkahi pundak-pundak. Ijlis faqad azaita. Duduklah, sungguh kamu telah mengganggu, kata Nabi ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nomornya 1118 dan An-Nasai dan Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Ibnu Majah nomor 916 ya. Jadi kita misalnya udah baru datang nih, khotib lagi naik mimbar, lagi khutbah, kita melangkah sana, melangkah sini ya. Maka Nabi melarang duduk. Langsung duduk ya. Atau kalau dia belum sholat, Nabi pernah menegurnya. Orang yang tiba-tiba langsung datang duduk, suruh bangun, apakah kamu sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyatul masjid ya, bukan sholat qobliyah ya. Jumat tidak ada qobliyah. Kemudian dia sholat. Nah, khotib boleh berbicara ya, menegur orang yang langsung duduk tadi belum sholat ya. Tuh. Melangkahi pundak orang tidak boleh. Adapun untuk imam maka tidak mengapa bila dia melangkahi
pundak orang-orang bila dia tidak mungkin bisa sampai ke mimbar kecuali dengan itu. Makruh memisahkan antara dua orang berdasarkan sabda Nabi SAW. Manil tasala yaumal jumu'ah summa roha falam yufarriq bainas nain fasolla ma kutiba lahu ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jumu'ah ukhra. Barang siapa mandi pada hari Jumat kemudian dia berangkat lalu tidak memisahkan di antara dua orang, lalu dia sholat banyak yang ditetapkan baginya, maka diampuni baginya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lainnya. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomornya 910. Jadi sholat Jumat ya, mandi junub ya untuk sholat Jumat itu disunahkan. Kemudian berangkat ke masjid, kemudian sholat sebanyak-banyaknya di situ sampai khotib naik mimbar. Itu dibolehkan. Saudara yang dirahmati Allah, itu bagian yang ke-6 ya. Perbuatan yang haram dilakukan itu tadi melangkah-langkah tidak boleh ya. Atau berbicara pada saat khotib sudah khutbah ya. Yang ke-7 ya, bagian yang ke-7, dengan apa sholat Jumat didapatkan? Sholat Jumat didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat bersama imam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma secara marfu. Secara marfu artinya sampai kepada Nabi ya. Man adraka minal jumu'ati rakaatan faqad adraka as-shalah. Barang siapa mendapat 1 rakaat dari Jumat maka sungguh dia telah mendapatkan sholat Jumat. Nah, ini orang-orang yang masbuk ya, mungkin karena kesibukan, tapi nggak boleh disengaja ya, sengaja menunda-nunda nggak boleh. Ternyata sudah 1 rakaat, nah dia tidak mendengarkan khutbah kan, tentu boleh ya, tidak berdosa dan dia sudah mendapatkan 1 rakaat dan dia boleh lanjut ya. Jika mendapatkan kurang dari 1 rakaat maka dia harus sholat zuhur ya. Misalnya udah rakaat kedua dia baru ikut, dia tetap harus sholat zuhur. Bagian yang ke-8, sholat sunnah Jumat. Sholat sunnah tidak dimiliki sunat qobliyah. Nah, dia ya. Jadi sholat Jumat itu tidak memiliki sunnah qobliyah, namun tidak mengapa bagi siapa yang hendak sholat sunnah mutlak. Ya, sunnah mutlak sebelum masuk waktunya. Karena Nabi SAW mendorong hal ini sebagaimana dalam hadis Salman yang telah disebutkan di atas. Jadi nggak ada qobliyah Jumat itu. Kalau mau sholat aja, sholat mutlak ya. Sampai selesai. Atau kalau dia belum duha, lah di situ ya. Gitu. Ya, 8 rakaat atau 12 rakaat ya. Yang sahih itu 8 rakaat. Kita kalau mau sholat mutlak sebanyak-banyaknya tidak dilarang ya, bahkan dianjurkan sampai khotib naik mimbar. Dalilnya manir tasala yaumal jumu'ah ya, summa roha falam yufarriq bainas nain fasolla ma kutiba lahu sampai akhir ya. Barang siapa mandi pada hari Jumat, kemudian dia berangkat lalu tidak memisahkan di antara 2 orang, lalu dia sholat sebanyak yang ditetapkan baginya. Artinya tidak memisahkan itu tidak melangkah sana langkah sini ya. Gitu. Datang misalnya udah pada penuh safnya atau kadang-kadang itu orang di belakang semua itu. Makanya kalau kita baru datang tuh langsung ke depan bukan di belakang ya. Nah, kalau kita melangkah sana melangkah sini Nabi melarang. Ya. Juga berdasarkan perbuatan para sahabat dan keutamaan sholat sunnah dan dia tidak patut dicela ketika meninggalkannya karena sunnah rawatib terletak sesudah sholat Jumat sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat berdasarkan perbuatan dan perintah Nabi ya. Jadi ba'diyah ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dalilnya karena yusolli ba'dal
jumu'ati rakaatain. Beliau sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Ya, tadi boleh 2, diulangi 2 lagi, tambah lagi sampai 6 ya. Bila dalilnya tadi itu muttafaqun alaih ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iza shalla ahadukumul jumu'ati falyusalli ba'daha arba'a raka'atin." Bila salah seorang di antara kalian sholat Jumat, maka hendaknya sholat sesudahnya 4 rakaat. Ya, jadi kan 4 rakaat, berarti 2 juga boleh ya, 6 juga boleh. Berdasarkan hadis dari ini tadi ya, hadis yang di atas ya. Dalam sebuah riwayat berikut, man kana minkum musalliyan ba'dal jumu'ati falyusalli arba'an. Barang siapa di antara kalian sholat sesudah sholat Jumat, maka hendaknya sholat 4 rakaat. Kuat nih dalilnya 4 rakaat ya. Artinya 2 juga boleh. Ya, ini dalam Sahih Muslim nomor 881 dan juga 69. Adapun 6 rakaat maka ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Annan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'dal jumu'ati sittan. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah salat Jumat 6 rakaat. Dan Ibnu Umar juga melakukannya. Dari keterangan di atas diketahui bahwa salat sunnah rawatib sesudah Jumat paling sedikit adalah 2 rakaat. Dan paling banyak adalah 6 rakaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa sholat rawatib ba'diyah Jumat bila dilakukan di masjid maka 4 rakaat. Ya. Dan bila dilakukan di rumah maka 2 rakaat. Maka pelaksanaannya melihat kepada kondisinya. Jadi kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat saja. Sekarang bagian yang ke-9 tata cara sholat Jumat. Sholat Jumat adalah 2 rakaat dengan bacaan jahriyah atau dikeraskan ya. Karena Nabi SAW melakukannya demikian dan perbuatan beliau adalah termasuk sunnah beliau dan para ulama telah berijma atas hal tersebut. Ya. Jumat itu dijaharkan. Ya. Kalau salat zuhur enggak. Ya. Sir. Disunahkan pada rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah sesudah Al-Fatihah dan pada rakaat yang kedua surat Al-Munafikun. Ya. Dan membaca pada rakaat yang pertama dengan Al-A'la sesudah Al-Fatihah dan Al-Ghaziyah pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah. Ya, ini dia ya. Jadi rakaat pertama itu surat Al-Jumu'ah, kemudian yang surat kedua itu Al-Munafikun, ya. Surat yang atau tadi surat Al-A'la. Yang pertama, rakaat kedua Al-Ghaziyah. Sabbihis marabbihal a'la. Itu yang pertama, yang kedua hal ata kahadisul ghasyiyah. Itu. Atau surat Al-Jumu'ah. Yang pertama, yang kedua surat Al-Munafikun. Berdasarkan perbuatan Nabi itu tadi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah, bagian yang ke-10 sunnah-sunnah Jumat ya, sunnah-sunnah salat di dalam Jumat ini ya. Disunahkan berangkat di awal waktu menuju salat Jumat
untuk mendapatkan pahala besar. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, sudah disebutkan tadi ya, sebagaimana mandi junub, ya, kemudian dia berangkat di waktu pertama, maka seolah-olah dia berkurban unta. Barang siapa berangkat di waktu kedua, dia seolah-olah berkurban sapi. Barang siapa berangkat di waktu ketiga, maka dia seolah-olah berkurban kambing, ya, kambing jantan bertanduk. Barang siapa berangkat di waktu keempat, ya, maka seolah-olah dia berkurban ayam, ya, berkurban ayam. Barang siapa berangkat di waktu kelima, ya, maka seolah-olah dia berkurban telur. Lalu bila imam keluar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Jadi malaikat mendengarkan khutbah. Jadi kita nggak dapat catatan tuh kalau terakhir, ya. Terakhir setelah waktu yang kelima. Karena kurban juga telur, ya, kecil banget, ya. Gitu. Jadi usahakan bersegera. Datang lebih awal malah bagus, itu kemudian kita sholat mutlak atau sholat duha, ya. Kalau kita belum sholat duha. Nabi SAW juga bersabda, man ghassala yaumal jumu'ati wa ghsala wa bakkaro wabtakaro kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Barang siapa yang berkeramas, ya, mandi pada hari Jumat, mandi junub, ya, berangkat awal waktu dan mendapati awal khutbah, maka dengan setiap langkah yang diayunkannya dia mendapatkan pahala 1 tahun puasa, Masya Allah, ya, dan sholatnya. Jadi saya ulangin, ya, barang siapa berkeramas, ya, barang siapa berkeramas dan mandi, ya, mandi junub artinya pada hari Jumat, kemudian berangkat di awal waktu dan mendapati awal khutbah, ya, artinya khutbah belum dilakukan, ya, sudah dilakukan, kita dapat khutbah awal, maka dengan setiap langkah yang diayunkannya dia mendapatkan pahala 1 tahun. Selama 1 tahun pahalanya luar biasa, ya. Kemudian puasa dan sholatnya dia dapat juga, ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 496 dan beliau menghasankannya, dihasankan juga oleh Al-Munziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib bab 1 halaman 227. Ya, itu bagian pertama sunnah Jumat. Bagian yang kedua disunahkan mandi pada hari Jumat. Tadi sudah disinggung, ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sudah dibacakan tadi, yang sudah hadir, ya. Man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, ya. Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, mandi junub, ya. Hendaklah berantusias mandi dan tidak ditinggalkan, khususnya orang-orang yang memiliki bau badan yang tidak sedap. Iya, ya, kadang-kadang bau badannya, apalagi yang habis bekerja, ya, kerja kasar pula, ya, jadi pasar pula, bau, ya. Jadi disunahkan mandi. Diusahakan, ya. Kalau tidak sempat bagaimana, ya nggak apa-apa, namanya nggak sempat, ya. Tapi diusahakan, ya. Jangan terlalu sering nggak sempat. Itu namanya bohong, males. Jadi harus, kalau sekali-sekali nggak sempat itu wajar, ya. Tapi kalau setiap Jumat nggak pernah mandi, susah, ya.
atau mandi pada saat mandi pagi itu ya, niatkan sholat untuk mandi janabah. Sebagian kalangan ulama ada yang mewajibkannya berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang marfu, waslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat wajib atas setiap orang dewasa. Bisa jadi pendapat yang menyatakan bahwa mandi Jumat itu wajib lebih kuat dan lebih berhati-hati, dan bahwa ia tidak gugur kecuali disebabkan suatu uzur ya. Wajib ya, kalau nggak mandi berarti berdosa ya. Tapi menurut ini tidak ya, wajib yang sangat dianjurkan, bukan sekedar sunnah ya. Dalam sunnah itu sunnah muakkadah ya. Yang ketiga, disunahkan memakai minyak wangi, membersihkan diri dan menghilangkan apa yang patut dihilangkan dari badan seperti memotong kuku dan yang sebagainya ya. Memakai wangi-wangian ya, terutama bersiwak ya, atau gosok gigi kalau di sini nggak ada siwak. Ngajigong bau itu ya, orang kadang-kadang dari dia nguap keluar bau naga ya. Kadang-kadang mengganggu yang sebelahnya. Membersihkan diri itu perkara tambahan atas mandi. Hal itu dilakukan dengan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dan sebab-sebabnya seperti bulu-bulu yang diperintahkan oleh syariat agar dicukur dan kuku-kuku dipotong. Disunahkan mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memendekkan kumis disertai dengan menggunakan wewangian berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu secara marfu ya. Hadisnya, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin ya. Wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi. Tidaklah seorang laki-laki mandi hari Jumat menyucikan diri dengan bersuci yang benar, yang sebenar-benarnya sesuai yang mampu dia lakukan, dan memakai minyak rambutnya atau memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Makanya kalau nggak ada ya beli ya. Selain kena rahmati Allah, Ibnu Hajar berkata, kata min tuhrin dengan bersuci yang sebenar-benarnya, maksudnya maksimal dalam menyucikan diri, membersihkan diri ya, dan dari digandengkannya kata menyucikan diri tersebut dengan mandi, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengannya adalah membersihkan diri dengan mencukur kumis, memotong kuku, dan mencukur bulu kemaluan, serta mencabut bulu ketiak ya. Yang keempat, disunahkan memakai baju yang paling bagus berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattabi ra'a hullatan siyara inda babil masjid faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawis taroitaha zihi palabis taha yaumal jumu'ati wa lil wafdi iza qadimu alaik. Masyaallah ya, bahwa Umar bin Al-Khattab pernah melihat jubah yang bergaris sutra di sisi pintu masjid, maka dia berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya seandainya engkau membeli baju ini lalu memakai untuk hari Jumat dan untuk menyambut delegasi saat mereka datang kepadamu. Sungguh Al-Bukhari rahimahullah berdalil dengan asar ini untuk memakai pakaian terbaik untuk sholat Jumat. Beliau berkata, bab
yalbasu ahsana ma yajid. Bab memakai pakaian terbaik yang dia dapatkan. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, sisi pengambilan dalil dengannya adalah dari sisi persetujuan Nabi SAW atas ucapan Umar untuk dasar hukum berpenampilan bagus pada sholat Jumat. Ini ada dalam kitab Fathul Bari ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar ya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ma'ala ahadikum lawistara saubaini liyaumil jumu'ati sauba mihnatihi. Tidaklah berat atas salah seorang di antara kalian seandainya dia membeli 2 baju untuk dipakai hari Jumat selain 2 baju kerjanya. Maksudnya baju dinas dan baju kerja ya. Yang kelima, disunahkan pada hari dan malam Jumat memperbanyak salawat kepada Nabi SAW berdasarkan sabda beliau. Ya. Salawat kepada Nabi itu yang paling utama ya, bukan baca Quran ya. Baca Quran di hari lain aja gitu. Ya. Pada hari Jumat dan malam Jumat. Dalilnya, aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ah. Perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku pada hari Jumat. Ya. Jadi kalau sudah baca surat Al-Kahfi, berselawatlah lebih banyak ya, bukan baca Quran ya. Itu lebih utama di hari Jumat. Ya. Yang 6, disunahkan saat sholat subuh hari Jumat membaca surat As-Sajadah dan Al-Insan berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Dalilnya Sahih Al-Bukhari nomor 891. Sedangkan pada siang hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi berdasarkan sabda Nabi. Sedang pada siang hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, bukan Yasin ya. Kita mah Yasinan mulu ya. Aneh dari mana itu dapatnya dia. Somad bilang itu sunnah, padahal di mana sunnahnya? Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama'i yudi ubihi yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jumu'ati. Insyaallah ya. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan bersinar baginya dari bawah kakinya sampai ke awan di langit yang menyinarinya pada hari kiamat kelak ya, dan diampuni sebaginya di antara 2 Jumat. Jadi kita baca surat Kahfi, kita akan diampuni dosa kita atau mendapatkan rahmat dari Jumat ini ke Jumat yang akan berikutnya, atau akan bersinar ya baginya kaki kita sampai ke awan di langit ya pada hari kiamat nanti. Yang ketujuh, disunahkan bagi siapa yang masuk masjid pada hari Jumat agar tidak duduk sehingga terlebih dahulu melaksanakan sholat 2 rakaat, karena Nabi SAW memerintahkan hal ini. Bila imam sedang berkhutbah, maka sholat 2 rakaat itu dilakukan dengan ringkas ya. Nah, Nabi pernah menegur orang yang datang langsung duduk. Kamu udah sholat belum? Belum, berdirilah sholat. Yang ke-8, disunahkan memperbanyak doa dan mencari waktu mustajab berdasarkan sabda Nabi SAW. Inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iya. Sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu di mana tidaklah seorang hamba muslim menepatinya sementara dia sedang berdiri sholat memohon sesuatu kepada Allah, melainkan pasti dia akan
memberikannya. Nah, jadi pasti terkabul doanya ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan bisa menambah ilmu saya dan antum juga ya. Apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena minimnya ilmu saya. Apa yang benar itu datangnya dari Allah ya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.